serius demi Allah, dia mau ngebilang gua apa, mau gua nggak masukin itu ke emosi. Karena kan kalau gue ya, Karena gue simpel mikirnya gini, dia belum tahu. wah, Dia cuma orang yang belum tahu. Masih ada kesempatan untuk dia tahu. Gue berpikirnya seperti itu. Gue nggak berpikir anjing lu udah nggak. Beda cerita kalau yang kayak pembakaran bendera tauhid kemarin. berarti lu bukan termasuk orang yang kayak mereka ya? Enggak. Bukan yang anarkis. Oh enggak, gue bukan seperti itu. Tapi lu Beda cerita kalau pembakaran bendera tauhid kemarin, ya itu gue marah. Serius. Jadi lu marah sama saudara lu sendiri ya jadinya. Iya, tapi mereka udah melakukan kesalahan. Kenapa bendera itu dibakar? Even kalau lu nggak suka ya lu mau bakar nggak usah videoin. Ya kan? Kenapa lu videoin dengan bangga menyanyikan yahlal waton? Kalau tahu hadis yahlal waton minal iman itu palsu sanadnya, doif. Apa cinta tanah air sebagian dari iman itu doif, sama kayak hadisnya apa sih? Apa? Tidur orang yang tidur ketika berpuasa itu ibadah, doif juga. Itu doif. Makanya gua marah. Dengan lu bangga lu bakar itu, gua marah. Berarti lu secara personal ya, bukan yang bagian yang temperamen misalnya. Enggak. Kayak contoh kayak di lingkungan lu ada soal bahas soal agama. Sebenarnya gue kadang ya bukannya gue kayak gimana, kadang gue kayak berpikir kayak lu harusnya ngomong kayak gini. Iya, ada beberapa yang Harusnya nggak ngomong kayak gini loh lu gitu, maksud gue gitu. Harusnya lu bisa ngobrol yang lain nih. Emang bukan gue juga nggak bisa ngomong dulu karena itu bukan porsi gue kan. Cuman kan ada enaknya lu ini harus kita sama-sama jaga situasi aja kayak gitu sih. gitu aja. Jadi Ya, lu bilang tadi tuh yang kalau soal bercandaan lu nggak marah, cuman lu berpikir ini orang belum tahu. Jadi lu nggak bukan lu tuh lu jadinya harusnya ngasih tahu dia, iya. bukan dengan cara kekerasan segala macam. Tapi kan itu bukan tidak terjadi, jarang terjadi di pemerintahan yang sekarang. Sesimpel apa ya? Komika lah gitu, ngomongin agama. Niatnya bukan bercandaan agamanya kan, Iya. tapi kan ditangkap, eksekusi segala macam, tidak dikasih tahu, langsung masukin bui. Itu jadi bikin orang takut buat berkata kan. Iya. Kayak gue suka kata-kata jauhin yang dia kan bawain agama terus ya, karena ini kan pesantren juga, santri. Dia bilang ada perbedaan yang sangat tipis tapi besar gitu antara ngetawain agama sama ketawa bersama agama. Lu ngomongin agama, lu ngomongin substansinya apa-apanya gitu. Nah, dia yang developin substansinya. Itu yang gue suka dari dia. Sama kan seperti kayak misalnya ada ustadz yang ceramah tapi lucu. Kasarnya kan seperti itu. Kita ketawa dengan ceramahnya. Tapi kan lebih, gue menurut gue ya lebih bagus kayak gitu ya. Karena secara nggak langsung kalau lu ketawa dan akhirnya lu setuju, akhirnya lu bisa menjalani itu dengan nggak terlalu kaku, yang lu ngeliat mereka orang lain beda lu nggak apa-apa gitu. Atau lebih ke yang lucu ya, atau lebih ke orang yang lebih nyantai juga seperti Cak Nun. Ya. Gue suka salah satunya Cak Nun. Emang bahasa dia kadang rumit, Ya. tapi Agak-agak dari situ kita susah jadi juga. nyari tahu lagi maksudnya apa sih. Dan gue tidak pernah beda sama si Nuril, kalau tahu Ya, yang orangnya NU yang bikin segel Sigi Fujin di belakang anggota Banser, kan? Itu dia udah fakap lah kasarnya, udah tai, karena dia yang nimbukin juga itu dan dia yang bilang bahwa bendera itu adalah bendera HTI sama kayak Abu Janda. Iya. Makanya dulu nih teman gue yang udah meninggal itu, dia yang istrinya 2 tuh, dia punya daftar nama siapa aja harus dia bunuh. Ada Abu Janda, ada Denny Siregar, orang-orang yang pernah menghina agama itu dibikin daftar sama dia, tapi dia mati duluan, nomor mati duluan. Itu makanya orang-orang yang mempercayai agama dan bermain agama, mereka pikir itu akan tertawa, padahal Allah melaknat. Udah sih simpel itu aja. Dan mungkin gue berpikir lebih kayak ya udah, mungkin dia belum tahu. Sama kayak sebenarnya dia juga nyindir muslim juga sih.
iya Iya. menurut gue coki muslim udah kelewatan, tapi ya gue sih cuma berdoa semoga dia diberikan hidayah sebelum hal itu terjadi. Maksudnya hal itu tuh hal besar ini yang akan terjadi ini dia sudah diberikan hidayah gitu. Menurut gue dia cok muslim ya berusaha meng-up toleransi tapi menurut gue kelewatan. Dan itu menurut gue kayak jadi Dan pokoknya gue ya kalau ada sih gue kan lumayan ngikutin lah dari sebelum si mereka di boykot. ada yang gue setuju ada yang enggak juga. Iya, ada sama posisi ada gue kayak jokes gitu. di mana gue kayak anjing ini nggak Anjing, lucu, iya. ini nggak lucu nih. Anjing ini bener nih. Nah ada juga ada yang, oh iya ketawa segala macam. Tapi gue bilang ya ternyata kan sampai sekarang dia yang mempopulerkan Dakjo. Iya. Dakjo tapi selalu bersinggungan dengan agama. Sebenarnya Dakjo kan tidak hanya itu doang. Dakjo Kayak kan- misalnya ada orang cacat buntung, main bola itu Dakjo anjing, Iya. gitu. Dan setelah kesandung, Dan iya setelah kesandung mereka berteriak toleransi. Toleransi itu yang salah. Dan ya gue menganggap dia belum tahu. Simple. Gue bukan ya mak. Yang padahal si muslim itu yang gue denger dari podcastnya dia sendiri, dia tuh dulu maksudnya Lebih edik. Iya edit. keras Ya, juga. Keras juga. Makanya kan dia bilang kalau saya nggak ke Jakarta mungkin saya akan sama kayak yang di Monas Iya. gitu. Nah dia tuh kan masuk kontrasa juga tuh sama yang mereka kan. Kontranya karena mengganggu apa segala macam. Nah, ini tuh kita gue tarik nih ini simpel banget nih dari obrolan ini. Apa yang kita butuh pedoman agama Islam itu tergantung semuanya, mau sudut pandang orang segala macam itu dari Islam. Kita mau Islam yang gimana, saya Islam yang dapat apa yang mereka dapat itu dari kita sendiri. Soalnya apa? Mereka yang di luar Islam itu percaya mereka itu bakal Islam itu mendominasi. Mereka percaya Islam itu kuat. Mereka percaya itu kayak semuanya bakal kesana, dan mereka menolak hal kebenaran itu. Paham nggak sih? Paling ini sebenarnya mereka juga baca Quran ya. Mereka tuh paham Quran juga, lebih paham dari kita mah. Tapi mereka kan nggak bisa juga ngikut yang kayak misalnya kan apa ya, timelinenya tuh sudah ada kan, jadi dia bagian yang menolak gitu loh. Enggak, aku nggak ngerti ini yang Karena yang mereka ikuti gereja apa Yesus Ya. gitu. Cuman kalau kita tarik Kristen itu kan banyak ya alirannya. Kristen yang masih murni dengan pegangannya ortodoks. Iya. Kristen ortodoks tuh ngelakuin ibadah 7 kali sehari. Perempuannya kalau mau ibadah pakai kupluk, pakai kerudung. Ada rukunya, ada sujudnya, dipisah safnya. Itu yang masih pakai perjanjian lama dan kasarnya Nah ya itu, Ah. itu. dan kasar itu yang masih murni Kristen ya. Kristen ortodoks itu. Karena kalau Katolik pun ada yang udah pakai perjanjian baru walaupun mereka lebih sebenarnya dominan Vatikan. Katolik Vatikan. Nah ini kita lagi. Mereka Ya. itu kayak menurut gue kayak nggak perlu repot. Mereka tuh repot karena apa? Mau ngancurin kita. Caranya gimana ya? Dengan framing kayak gitu. 9-11. No, gue nggak setuju soal 19. Gimana nih? Sorry, Termasuk gak sih sebenarnya? gue Lu sempat framing nggak waktu itu? no. 9/11 is a real. Serius? Anjing, bukan settingan. Gue punya dokumennya. Kalau lu mau besok gue bawain. Bukan settingan. Gue punya dokumen. Setelah kejadian 9/11 penabrakan pesawat ke gedung kembar WTC di Amerika, ya kan? Ini gue nggak tahu nih soal ini. Ya kan? Gue taunya itu framing. Setelah kejadian itu, umat muslim di seluruh dunia merayakan. Syekh Osama bin Laden pun sebelum mengirim orang-orang untuk melakukan itu, dia pidato, dia rilis di medianya Al-Qaeda Al-Shabaab. Dia rilis. Gua ada dokumennya. Alasannya berarti apa? Real. Untuk melemahkan Amerika. Makanya setelah itu Amerika marah banget. Itu real. Dan Berarti kenapa itu dibilang berarti itu dibilang itu pemicu kenapa banyak Islam yang di framing Ya, bisa gue bilang itu salah satu pemicunya.
kenapa Amerika invasi Irak karena itu. Gue belajar juga nih yang baru, soalnya gue tahu itu settingan seriusan. Gue Nah, nggak kenapa bohong. itu dibilang settingan? Karena apa, gue itu sempat ada nemu fakta kalau misalnya gedung itu sebenarnya kosong. Oh ya, padahal wah yang mati banyak Pak. Terus ada beberapa yang kayak dibiarin, pokoknya intinya gini, di setting jadi beberapa orang yang penting di sana ditarik, dilibur, ditukar sama yang ya orang-orang yang Kocok-kocok. Kan salah satu petinggi CIA mati. Dirahasiain aja. Dan itu dan itu salah satu operasi tersukses, namanya operasi Kamis Putih. Pemimpin dari operasi itu adalah Muhammad Atta namanya. Ini kan nyambung ya ke si Osama bin Laden tuh. Jadi kalau gue narik itu, jadi itu kayak sebenarnya si Osama itu sebenarnya benar tapi di framing jelek. Jadi itu kita dipaksa buat Ngebenci. Siapa sih? Ngebenci presiden Muammar Gaddafi yang itu kan? ah ya itu benar di framing jelek. Iya, Itu Muammar di Gaddafi, framing Saddam Hussein. Itu di Saddam Hussein, framing soalnya. jelek kan, itu di framing jelek. Iya. Modelnya kayak gitu, sesimpel itu. Iya, karena sebenarnya kita tahu ya, balik lagi gue bilang mereka tahu kita nggak susah diajarin gimana caranya ya kayak gitu di framing jelek supaya kita diadu sama diri kita sendiri. Dan makanya masih banyak juga story itu mungkin orang Islam yang belum tahu apa itu Al-Qaeda. Dan gue sampai sekarang masih menganggap Al-Qaeda itu benar. Gue nggak tahu lagi Dia berjihad di gimana. jalan yang benar. Gue masih menganggap itu sampai sekarang. Walaupun gue sekarang begini ya, mabok lah anjing, tapi gue masih menganggap itu. Nggak, itu personal lah kalau itu mah. Dan Kita itu ngomongin yang soal- menyebabkan banyak orang Muslim yang nggak senang sama Al-Qaeda. Dianggap teroris, dianggap gitu. Karena framing media itu. Cuman balik lagi kita diadu sebenarnya. Makanya gue bilang kenapa gue juga berpikiran itu sendiri apa segala macam. Karena Kemakan media. makan media. Lu kalau mau ada, gue dokumennya di rumah. Gue sih, Gue nggak tahu yang bener yang mana anjing, paham gak sih lo? lu baca, gue dulu tuh banyak. Makanya gue butuh orang-orang yang andil di daerah-daerah mana supaya gue bisa dapat pola pikir gue dan punya jalan gue sendiri, paham gak sih? Ya, Gue nggak mau ngikut sana, nggak mau ngikut sini, tapi gue tetap jalan gue aja. Kalau gue sih gitu ya, karena apa ya? Gue tau ya, gue nggak terlalu banget gitu loh, misalnya kayak nggak mau ke ya contoh kayak lu gitu, misalnya lu andil ke sana segala macam, dan itu kan lu bukan atas dasar observasi dong, gue udah pasti awalnya. masa tapi lu jadi masuk kan. Tapi gue masuk ke situ karena gue yakin, karena gue hasil observasi gue, oh, ternyata yang benar seperti ini. Oh ternyata benar. Dan gue diketemu sama orang-orang seperti itu. Itu juga hasil observasi, Wak. Berat banget sih, Asli. berat banget. Dulu gue punya dokumen jejak mujahidin di Indonesia. Itu dari yang ngebahas jihad zaman Belanda, zaman Imam Bonjol, sampai jihad modern. Makanya bisa gue bilang bom Sarinah, bom Surabaya, bom setelah bom JW Meret itu settingan semua. Gue bisa bilang seperti itu. Kalau yang gue mirip itu JW Meret real. Suatu bentuk ancaman dari Al-Qaeda, bentuk teror dari Al-Qaeda. termasuk seperti kayak 1911. Iya, real. Bom Bali itu real. Imam Samudra, Muklis, Amrozi, mereka real. Tiga. Atas dasar ya Mengecam Amerika terhadap war on terror di Irak dan Iran. Di Irak, sorry, Iran dan tapi Syria. kenapa dia di luar itu, di luar zona itu ditahin? Kalau itu gue kurang tahu kenapa. Tapi yang jelas kan Tapi kan itu beresiko karena apa? Jadi kan ujungnya serangan itu dibalikin Balik lagi lagi. ke kita, cuman jadinya kayak gini sekarang. sampai sekarang emang Amerika bisa ngancurin kita. Uang itu. Ya, bisa. Kan gue sampai ada bocah kecil tuh kayak waktu di Palestina ya, bocah kecil tuh kayak you can destroy Islam ya, itu kayak iya ini itu gede banget. Sekarang kita udah gue tahu. tanya, organisasi keagamaan mana yang anggotanya tersebar di seluruh dunia selain Al-Qaeda? Itu termasuk organisasi keagamaan. Di mana-mana ada Al-Qaeda. Bahkan di negara yang mayoritas orang-orang kafir pun banyak Al-Qaeda. Dan ini alasan gue kenapa gue masih pakai kata kafir ke orang yang di luar Islam. Sebenarnya kafir itu kan artinya halus. Kafir itu kafaro. Orang-orang yang menutup diri dari beriman dan Polos, Islam. polos. Orang-orang polos. Orang-orang kosong. Gue nanya gitu.
makanya ini sekarang gue tuh tahu itu gara-gara gue nonton ada ini anti Jafar, gue nonton dia ngejelasin si Jafar tuh artinya kan kosong untuk boleh segala macam. Sebenarnya kita nggak Dan mau emang berbicara itu itu udah tertulis juga di tentang Al-Quran kan tapi diartikan ya sama kita orang-orang awam itu ya, bentuk jelek. ejekan jelek banget. Jelek banget, hinaan segala macam. kesian. Dan itu kenapa gue masih yang acara kemarin gue bilang itu acara orang kafir. Yang kemarin di sini hari Minggu kan Oh. itu gue sebutnya acara orang kafir. Nggak salah. Nggak salah. Karena sekarang lu mau ganti kata kafir dengan kata non muslim, ya berarti lu harus mengubah Al-Quran dong, kan ada surat al-kafirin masa jadi non muslim. Kalau non muslim juga kayaknya itu malah terlalu kasar. memojokkan, Iya kan? kalau menurut gue Iya, ya. iya. Terlalu iya. Iya kan? Mengkelompokkan banget. terlalu mengkelompokkan. Gitu ya, oke. Itu alasan gue kenapa gue masih pakai kata kafir sampai sekarang. Nah itu sih gue pertanyaan-pertanyaan kenapa sih kita tuh kayak selalu diadu sama kita sendiri gitu. Karena yang bisa ngatur yang ribut itu kan kita sendiri, karena kan ada juga ya kita juga kayak karena itu kita perang saudara itu melanjutkan itu juga ya sih. Gue paling takut ya itu kalau kejauhan ngomong soal politik dan soal Taliban itu bahasa politik dan bikin apa itu menurut gue kayaknya masih belum jauh dari pemikiran karena gue lebih takut kalau tanda kiamat itu ada tetangga mau bunuh tetangganya gara-gara sepotong roti. Lu pernah dengar itu kan? Dan itu gue paling takut kalau denger itu karena apa itu kayak ini ngomongin soal ini ya, ini kan berarti kan nyambung banget sama aduh lu berarti udah gak bisa berteman, udah gak bisa Society, bersama, udah gak ada udah sosial lu berarti di situ. Itu yang tenang sih, makanya gue kadang-kadang ya kalau gue ya sini jujur aja kalau nongkrong pun segala macam gue lebih hindarin ribut semua, gue nyari ribut kayak walaupun gue di contohnya gue diberakin besok kan ya gue duduk nongkrong bareng sama DJ dan rokok apa segala macam ini gak apa-apa karena gue kayak gak mau pengen berantem gitu padahal sebenarnya di luar temen gue tuh ngomong ya lo harus bertindak itu kayak gue kayak pengen banget gitu berantem apalagi hal kecil gue gak pengen banget sebenarnya jujur aja gue gak kecuali ya kalau dia benar terang-terangan ngejelekin keluarga gue atau apa gue baru bertindak kalau gitu lu kalau musuh gue diri sendiri Ya, masih bisa diterima lah. gue nggak apa-apa dibilang takut, gue nggak apa-apa dibilang kaya ayam sayur iya lu sama lah mungkin kalau udah menyangkut keluarga itu beda cerita. ya kan Paling 2 hari hilang tuh. Iya maksudnya gue ribut apa ya, gara bercanda ini sama Inus besokannya ya udah kita Sama-sama rangkulan lagi. Iya. Tapi kalau udah nyangkut keluarga nggak bakal pernah lupa sekecil apapun itu kenangan lu ya berarti ya kayak gue ketemu temen gue yang memiliki apa cara bersosialisasi gue kayak temen gue kayak ngomong kayak lu pura-pura nggak tahu apa emang nggak tahu gue bilang gue nggak tahu gue bilang gue nggak tahu karena apa gue kalau jujur aja kalau dicolek lah sama orang itu gue batas sabar gue tuh gue renggangin bukan yang dar gitu loh gue renggangin jadi kayak beda misalnya contoh di levelnya ini di angka 3 itu berarti gue harus ke angka 5 Iya. ntar dia nggak angka 5, angka 6 gua Banyakin lagi. karena gue percaya sebenarnya kayak sabar manusia sebenarnya nggak ada batasnya, Wak. Emang. nggak ada batasnya tergantung lu nya makanya gue kayak ya udah gitu Karena manusia punya emosi, punya nafsu. Itu aja yang sebenarnya bukan jadi batasan sebenarnya. Jadi melumat kesabaran itu. iya bener. Asli. Ini dulu tuh gue pernah sebat ya sebat ya Ya, ini kayaknya lanjut part 2 sumpah gue masih banyak pertanyaan sama dia karena anjing kenapa sih anjing udah segini aja banyak obrolan gue dulu tuh pernah gue sempet gawe di daerah Kemang Bistro gitu. Itu hari pertama gue masuk. duluan ya benar Hari pertama masuk tuh tai juga nah ya yang begini-begini nih jadi panjang nih anjing itu hari pertama masuk gue lupa ada senior di situ itu ngomong itu nyakit hati gue lupa dia ngomong apa pokoknya itu bikin gue sakit hati dan dia sampai nunjuk pisau begini kasarnya wah itu kalau batas lu nggak itu Wak, batas gue nggak sampai itu kasarnya gini deh, dulu gue waktu PKL kasarnya gue masih anak sekolah ya gue dibangsatin, dianjingin, sampai dilempar-lempar sama chef gue tuh gue masih bisa nerima gitu karena gue pikir ya udah di kitchen kan begitu ya kan? Tapi ini yang
pertama omongan dia yang bikin gue sakit hati itu, gue lupa omongan apa, pokoknya itu bikin gue sakit hati banget. Dan yang kedua, dia nunjuk pakai pisau begini, itu gue udah nggak terima. Sampai akhirnya nah gue hari itu diem aja. Terus pas pulang kelar ngisi, gue telepon bos gue, bos gue mau pinjam anak-anak, gue ketemu dulu. Gue datang ke Puri, gue ngobrol sama bos gue ceritain gini. Terus bos gue cuma bilang, ya udah lu mau apa, gue pinjam anak-anak deh. Pinjam anak-anak, bawa mobil, gue tahu dia besok masuk apa, dan itu gue udah gak masuk lagi. Hari itu gue izin, gue tau dia besok masuk apa. Pas balik dia keluar, gue inget motornya Beat kayak Dapa, Beat lama, warna putih pink kan ada tuh. Keluar, terus kan daerah kamu kan banyak perempatan. Gue lupa lampu merah yang keberapa, pokoknya gue ngeliat dia melintas, kita ikutin, buntutin, pepet, tabrak, jebret, kabur. Tadi apa yang gue pukulin? Dan dari situ gue belajar, gue sakit hati jawabannya gue. Bisa aja ketika gue kelepasan, ada orang lain yang nusuk gue. Itu orang, ya? itu orang akhirnya pengkor, Wak. Pengkor. Itu bener ya, maksudnya gue bener-bener memahami itu ya, maksudnya gue sampai bener-bener bisa duduk bareng sama orang kamera. Tapi di ini gue nggak tahu dia jadi kepalanya atau bagiannya, gue nggak tahu. Itu karena ini cuma satu, gue tuh kemana-mana itu cuma satu, sopan. Gue udah pesenin sama bokap gue cuma satu, itu udah sopan sama jujur. Iya. Nah itu lu bisa kemana-mana lu bawa semuanya. Itu apa, walaupun di posisi lu bener-bener gak enak atau segala macam ya, kalau lu sopan lu bakal aman. Dihargai sama orang. Itu, dan gue juga makin sini makin tahu ya masalah lagi berantem. Karena apa, gue tuh dulu ya dari kecil gue tuh mau ribut aja nih, gue jauh pikirannya. Gue mandang kayak dulu kecil kan ribut, kalau gue berantemin, kalau dia nangis nanti emaknya ribut apa segala macam. Itu jadi pemikiran gue, makanya gue nggak pernah jadi bertindak, nggak pernah bertindak, karena gue tahu emosi itu saat begitu lu mukul, begitu apa. Gue pernah di posisi kayak gue kelas berapa ya, SD kalau nggak salah. Jadi kampung gue tuh sebenarnya punya konflik, cuman di kayak bocah lu di dekat rumah lu dah, cuman gue batasnya tuh rawa, batasnya septic. Dulu gue ke SD gara-gara temen gue jemput ngomongnya kayaknya nggak ngenakin gue lupa, sambit gitu ya ke mukanya. Gue harus sampai nangis karena dia nggak pernah expect kalau gue bakal kayak gitu, nangis kerja segala macam. Gue nggak tahu, tiba-tiba gue besok dapet kabar dari abang-abangan gue, lu masih kecil, gue dibilang lu hati-hati nanti ada yang nyari lu banyak dari kampung sebelah. Itu wah anjing, gue bilang kayak impactnya segini banget, padahal gue sebenarnya udah puas gara-gara Lempar dia. iya puas tuh, selesai. Gue nggak minta maaf nggak apa segala macam ya, karena itu ganjaran lo lah istilahnya gitu. Nah tapi impact dari situ gue langsung kayak Lu harus hati. Gue kalau jujur aja, waktu itu gue pernah ada ketemu bapak nggak jelas nyebutnya dari Tebet, minta kopi, minta saran segala macam. Gue tanya siapa orangnya gitu, gue udah kenal gitu. Terus tuh konyol lah ibaratnya, sampai di mana gue pengen banget bertindak apa ya, kali ya gue kata gitu, kasih nih orang itu, tiba-tiba katanya orang gila. Jadi kan males ya, maksudnya kayak ya Orang gila ngapain kan. gue jadi ngikutin dia sih, goblok gitu istilahnya. Gitu tuh loh, gue kayak jadi kayak, makanya gue gak pernah jadi sebagian. Gue mending jadi orang yang jadi badutnya. Kalau gue gitu gak apa-apa lu istilahnya jadiin gue candaan atau segala macam, gue bakal bisa tolerir selama itu dari diri gue sendiri. Itu makanya gue akhirnya kayak ya jujur gue nyesel ngelakuin itu sampai bikin dia pengkor. Itu gue nyesel banget. Kalau masih ada orang aja gue pengen minta maaf sama dia. Karena apa? Tapi dari situlah gue belajar kayak berarti nanti di lain waktu gue harus lebih ngejaga lagi omongan gue nggak pengen kayak dia. Ya bisa aja ada orang yang lebih emosi daripada gue, yang tahu-tahu gue ngomong, gue nganjing-anjingin dia, gue bangsat-bangsatin dia oke, dia fine hari itu, dia diem aja. Tapi tahu-tahu balik gue ditembak atau ditusuk, mati lah gue. Ya, dan situ yang tadi lo bilang itu yang lo malas bertindak, itu yang gue ceritain kemarin, yang ketika gue digerap Vincent, gue kecet sama leader. Iya. Gue bisa aja nggak bikin dia dipecat karena gue megang semua kartunya gitu. Iya. Tapi balik lagi setelah gue ngeliat dia bikin apa, sesimpel bikin status story jalan-jalan sama bininya sama anaknya yang masih kecil, itu langsung
luntur semua iya gitu, kan? anjing. Mending gue yang cabut dah, better kayak gitu anjing. Gue tuh kayak gitu saking bener-bener gue nggak banget punya konflik ya sama orang atau segala macam. Gue tanya beli, gue ditabrak dari belakang kemarin pulang dari anjing dari mana ya, dari Mau kayaknya, gue lupa dari Mau. Gue ditabrak dar sih ya, dia ngomong jangan rem mendadak mas, padahal lampu merah. Lampu merah pak, gue ketawa sih gini mau. Oh sih gue bilang nyantai aja, gue bilang biarin aja gue bilang. Itu Gua- sebenarnya yang dibutuhin orang Indonesia tuh itu. santai aja gitu. Iya. Maksudnya lu harus tahu kapan lu harus bertindak apa gimana gitu. Cuman mayoritas begitu kita dikasih Karena apa? Karena kalau sumbu langsung Duar. disalahin. Langsung dinyalain, merembet lah. ya, karena itu maksudnya banyak dari orang yang kenapa songong di jalan atau merasa jago di jalan, karena apa? Karena dia tuh pengen ngerasa diajain, pengen punya panggung gitu loh. Panggung sih sudah. Dan Pengen ditakutin, pengen segala macam bla bla bla. Kita kan kalau orang kayak gini santai, sampai mau kita lu tai-taiin gue, lu hina-hina gue juga gue tetap santai kan. bodo amat. Kalaupun kita dapet panggung, kita harus ngapain anjing? Iya. Gitu. Siapa yang lu paling takutin nih gini nih? Wah, justru menurut gue itu jadi beban. Jadi beban ya. Iya. Iya. Ya gue kayak ini ngapain ya? Simpel ini deh, Jeffrey Nicole yang kemarin lawan netizen Twitter. Gara-gara ngelawan itu dia akhirnya banyak ditantangin kan. Randy Pangalila nantangin dia, si KJ nantangin dia, fighter beneran. Udah dikasih panggung nih, ya kan, jebret. Nah, lu makan lah. Ngapain lo kan? Nah, giliran ditantangin nggak ada sampai sekarang. Iya, benar. Benar. Dasarnya gitu aja. Ini menurut gue sih, karena menurut gue ya takut juga ini ngapain? Ribut-ribut tuh ngapain? Kecuali emang bener-bener dibutuhin kayak Iya. ada dia diapain, bokap dia diapain, ngapain? Itu dasar. Pengen sekarang kalau dia apa? Kalau kapan saatnya gue harus ngeluarin emosi gue tuh? Ya kalau keluarga gue dihina, diri gue dihina tapi udah berlebihan banget. Kayak dulu pas sekolah gue diludahin sama temen gue, itu udah kelewatan. Akhir lagi pernah. Dan yang ketiga kalau sahabat-sahabat gue itu dihina semua, itu gue bakal marah. Dan yang jelas kalau agama gue dihina gue marah. Gue kayak gue enggak. Dulu tuh gue kayak dulu sempat misalnya ribut mah ribut pernah gitu, tawuran atau segala macam, gue bocorin pala orang segala macam gue pernah. Tapi kagak pernah gue dapet apa ya namanya, bukan kepuasan, ngapain gitu. Itu tiba-tiba aja gitu kayak ini ngapain gitu ya. Udah jadi kayak gue mau misalnya orang banyak kan gak apa-apa deh gue yang minta maaf kalau gue yang salah, gue gitu. Kan kalau ada bukit tuh lu nggak boleh capek-capek ngomongin tangan lu buat ya lu nggak suka waktu lu dua diemin atau lu ributin lu yang capek. Lu kira berantem nggak capek? Dan nggak bakal selesai di situ. Bakal panjang urusannya. Nah simpelnya kalau kata bos gue gini, simpelnya lu nggak suka hilang tuh orang, hilang. Orang capek maksudnya. Lu dengan lo diem, mereka bakal capek Iya, dan bakal berhenti dengan sendirinya. bakal berhenti dengan itu benar. Kalau lu repot-repot mesti lu kasih ini, lu kasih itu, lu biar dia gini, bakal dia. Kan kalau gue gini sama dia, lu punya tangan cuma dua, gak bakal Iya, bisa itu. lu pakai buat nutup semua mulut orang gitu kan. Itu Ini cuma lu bisa pakai cuma telinga. ya udah Dengan kayak gitu pakai. udah selesai. Kayak gitu aja lah. Kayak gue simpel aja. Makanya gue kayak tapi gue yang takutnya temen-temen gue yang di lingkungan gue lah, yang dimana sampai kayak ngelakuin hal yang jelek di lingkungan yang lain. Itu gue tahu nih dia sifatnya jelek, tapi kalau gue takutnya dia ketemu orang yang bukan kayak gue, Habis. itu gila ya. Itu kayak gue yang gue takutin temen gue kalau misalnya gini lah ya. Gue tuh lebih mikir kayak gitu tuh, bukan mikir yang kayak harus gue sekolahin nih bocahnya ini gitu. Gue takut ketemu orang lain karena gue yakin di luar sana banyak orang yang lebih gila daripada gue. Dan resikonya orang-orang kayak kita buat mereka itu dalam sampai kita disampaikan mereka Iya. bisa ngomongin kita nggak dapat harga diri segala macam. Itu malu saya ini bukannya takut ya. Kalau takut tuh lebih kayak Takut ketika lo digituin terus lo menjauh dengan nongkrong lagi, itu takut. Iya sih. Itu takut. Ketakutan gue tuh kayak gitu panjang. Kalau kita masih nongkrong juga kita nggak takut. Lu cuma Emang dikatain- pure kita males gitu. Kalau adalah beberapa kali di sini contoh kasus lah gitu, selain dia lagi gue lagi jam satu gitu, kalau gue kayak ada yang sesat kayak bisa aja gue
sikat langsung. Iya, aku pecahin di sini lu ngobrol brar gitu. Gue memilih kayak emang gue siapa nih gitu gue gitu. Makanya kita mikir jangka panjangnya. Tapi kan itu impact sopan ya, maksud gue hidup gue lumayan banyak banget sampai gue waktu kerja di Ampera tuh itu bakwan orang Kupang dah, orang Kupang itu dia pernah ngomong orang pernah wah berantemnya parah dah gitu sebenarnya. Dia ngobrol dia mabuk, wah itu kondisinya gue bisa salah ngomong dia bisa ditagih sih kalau sama orang-orang timur kan dia emosian kan beda banget kan gitu. Tiba-tiba dia lagi di motor duduk di sini persis banget di tiang listrik kayak gini ada trotoar. Ini cuma gue ngerokok ngobrol. Namanya siapa ya? Anjing lupa gue namanya. Sumpah gue namanya lupa. Gue tanya kan, di Kupang sudah punya anak kan? Lewat gitu. Iya, aku gimana tuh gini. Tiba-tiba duduk turun dari motor duduk sebelah gue. Ya enak aku duduk di atas kamu. Udah ngerokok. Anjing gue kan nih dia barusan ngomong sama gue. Kalau di Ampera ngomong aja nih sama aku. Jagoan. Jangan dulu. Makanya gue kalau sopan kayaknya lebih nyaman kayaknya gue dapat posisinya gitu yang ngomong ngobrol itu nggak anjing gue merinding nih ngomong gitu. Mukanya serem banget yo beneran dah. Ih. Namanya siapa jadi lupa. Dan jagoan sebenarnya itu pun nggak mau tampil. Iya. Nggak mau di show off. Gua enggak. Hilang anjing kalau kayak gitu. Contohnya kayak kalau ngomong contoh yang orang-orang yang sok banget kayak gitu dulu kan lagi di sana sini kan di daerah Kalimantan itu kan gara-gara orang Madura Pisang. misalnya Madura yang udah mulai Begajulan. apa namanya begajulan apa sampai konvoy segala macam gue baca artikelnya kan. Gua udah baca dari orang dari Kalimantan. Oh iya. Gua kan dulu pas Kalimantan tuh. Oh iya. Dia apa sawit? Iya. Itu Jadi gue kan punya saya gue punya ada keluarga di sana ya. Jadi gue emang waktu itu gue iseng lah baca artikelnya sana gue kira ngerokok. Ya karena mereka mulai duluan, mereka konvoy ngebantai kanan kiri mereka memperkosa perempuan sampai begini segala macam. Anjing menurut gue lu di rumah orang lu kegilaan lu begini anjing. Sampai di mana ada kata-kata dia kalau gue baca artikelnya itu kata-kata kayak nantang tuh panggil dulu. iya. Dan gue banyak gue baca tuh sampai selesai ya gue baca tuh benar-benar kayak akhirnya mereka gampang mereka wah ini itu jadi Itu bubur tau gak lu. Gua dapet mungkin jadi yang kerja dulu di kebun sawit itu dulu itu dia orang Dayak, dia punya saudara Dayak Sampit, dia Dayak Kapuas kan. Iya. Nah, Sampit Kalimantan Tengah juga kan masih ini kan. Nah, dia punya saudara, ada saudaranya asli dari Sampit. Pas kejadian itu ada saudaranya diminum air, tahu Iya, air tahu iya, apa, iya, diminum, itu tahu baca. kejang, Itu terus baca lari. gua. Nah, kesaksian saudaranya, dia bisa tahu orang Madura apa bukan cuma dari nyium. Iya. Kalau gue bukan nyium di artikelnya tuh dibilang kalau orang Madura itu ya, bukannya selain mereka aku termasuk dia tuh kayak dikhususin kayak vision lu tuh cuma orang Madura. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka tuh ngeliat mereka tuh seperti kayak sapi. Kalau ini nyium, jadi kasarnya nih kita nih ada orang Madura satu, tuh orang Dayak bisa nyium ada orang Madura, habis. Dan itu posisinya katanya nggak sadar. Karena setelah itu tahu-tahu pas pulang ya udah darah semua, udah ini. Pokoknya tiba-tiba kayak ada yang